Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini Berita ASN akan memberikan informasi terkait tindak lanjut dari pendataan non-ASN BKN 2022 kemarin. Tapi sebelum Berita ASN menyajikan informasi, alangkah baiknya monggo buat Bapak Ibu yang baru singgah di channel ini dapat nge-like, kemudian komen dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang akan disajikan oleh Berita ASN. Untuk itu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, jadi di depan ini ada surat edaran dari Menpan RB terkait tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tapi sebelum itu, mohon izin menjelaskan bahwa pendataan non-ASN bagi tenaga honorer di lingkungan instansi baik instansi pemerintah pusat maupun daerah telah berakhir pada tanggal 30 September bulan kemarin. Nah, saat ini pemerintah telah berhasil menghimpun data tenaga honorer non-ASN yang menurut saya lumayan banyak yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintah, yaitu sebanyak 2.113.158 tenaga honorer. Nah, saat ini proses pendataan non-ASN bagi tenaga honorer non-ASN yang memenuhi syarat tengah memasuki tahap prafinalisasi. Menindaklanjuti pendataan non-ASN yang telah memasuki tahap prafinalisasi ini, Menteri Pan RB merilis surat edaran terbaru yaitu nomor B/M/M/MSM.01.00/2022 perihal tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, surat edaran ini diedarkan pada tanggal 29 September 2022 yang lalu. Nah, dalam surat edaran ini, Menpan RB mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada PPK, kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pan RB yang dimaksud. Kemudian yang poin kedua ini, pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Jadi emang isu yang beredar di masyarakat terkhusus di lingkungan para tenaga honorer, mereka beranggapan bahwa pendataan ini untuk langsung diangkat tanpa tes menjadi P3K. Padahal tujuan aslinya yaitu untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nah, ini yang harus kita garis bawahi yaitu poin 2, di mana agar tidak terjadi miskom antara tujuan BKN atau tujuan pemerintah dengan yang Bapak Ibu honorer pikirkan, seperti itu. Menurut saya sih harus yang bagian kepegawaian emang harus bekerja keras untuk menyampaikan informasi ini agar tidak terjadi miskom yang beredar di isu-isu yang beredar di masyarakat. Kemudian yang nomor 3, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022 pukul 07.10 waktu Indonesia Barat sebanyak 2.113.158 orang honorer ya pastinya, yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telaan BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan RB nomor B/M/M.SM.01.00/2022. Emang sebenarnya waktu processing pendataan kemarin itu banyak tidak sesuai ketentuan, kayak contohnya mereka ngupload DPP salah atau bukti gaji salah, kemudian SK-nya salah, ngupload foto salah. Nah, ini sebenarnya jadi PR untuk ke depan bagi para admin instansi masing-masing. Nah, berdasarkan hal tersebut yang poin 4, dalam rangka menjaga validitas
dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-15.M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 kemarin. Kemudian yang kedua atau poin B, bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB. Kemudian yang poin C, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi ataupun papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober yang akan datang untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Kemudian yang poin D, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022. Jadi, jika ada umpan balik dari masyarakat dan data tersebut tidak valid, maka admin instansi wajib melakukan validasi atau melakukan perbaikan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Kemudian yang poin 5 yaitu data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing. Nah, kemudian apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu, harus ada SPTJM. Tapi saya yakin admin instansi masing-masing atau bagian kepegawaian masing-masing itu pasti sudah menyiapkan SPTJM masing-masing di instansi yang bersangkutan. Kemudian yang poin 6, dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di instansi masing-masing. Kemudian yang poin 7, apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan RB nomor B-SM.02.03 dan surat Menpan RB nomor B-15.SM.01.00/2022 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Jadi jangan sampai ada kesalahan atau melakukan hal-hal yang menyebabkan dapat mempertanggungjawabkan hukum, itu aja. Demikian untuk menjaga perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menteri Pan RB dan Menteri Pan RB tanda tangan Abdullah Azwar Anas. Jadi emang pendataan ini sangat penting sekali, di mana kemarin pengalaman pribadi waktu pendataan teman-teman tenaga pendukung terkhusus itu tuh langsung saya melakukan pengecekan dan juga pengecekan kepada teman-teman PPNPN yang melakukan pendataan, itu banyak terjadi kesalahan. Nah, makanya Menpan RB dan juga BKN memberikan waktu untuk melakukan validasi dan verifikasi berkas kepegawaian PPNPN seperti itu. Nah, tujuannya sebenarnya kenapa sih hal ini dilakukan oleh tiap-tiap instansi? Sebenarnya demi memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat bertanya di kolom komentar, nanti kita belajar bareng. Sekian informasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.